Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hartanto di YouTube channel saya Tanto 8805 Official. Nah, sekarang di hari kedua dari peserta saya yang sedang belajar mengendarai mobil. Kemarin di hari pertama saya ajak keliling lapangan dengan langkah-langkah dan teknik-teknik yang sudah saya ajarkan. Nah, untuk hari kedua ini kita langsung di aplikasi, langsung di jalan raya. Nah, ini Bang Hengki, salah satu dari karyawan swasta JNE ya, dari JNE. Ini baru pertama kali mengendarai kendaraan atau belajar mengendarai mobil. Nah, di hari kedua ini sudah lancar jaya. Bagi para sahabat yang ingin belajar mengendarai kendaraan mobil, ingin cepat bisa, pantengin terus, tonton terus channel YouTube saya Tanto 8805. Pasti bisa. Oke para sahabat, sekarang kita sudah di jalan raya. Oke, di jalan raya ini kita masih menggunakan sen atau lampu hazard ya, supaya menandakan kita sedang belajar. Nah, untuk hari ini akan saya berikan teknik dan langkah-langkah bagaimana cara kita pada saat di tikungan. Oke, saksikan terus, jangan sampai ketinggalan. Oke, di depan itu ada tikungan ke kiri. Nah, di tikungan ini langkah pertama yang harus kita lakukan yakni pijak handle kopling. Oke, handle koplingnya dipijak, kemudian lampu sen, handle koplingnya dipijak. Oke, sen. Oke, sen kiri. Oke, rem sedikit. Nah, kemudian posisi lurus seperti ini, angkat kopling lalu gas. Oke, gas. Ya. Nah, karena kita tadi pakai gigi 2, jadi giginya tidak kita ganti. Ya, kita tetap pada gigi 2. Nah, untuk di tikungan bagi para pemula tidak usah takut, tidak usah canggung dan tidak usah gugup. Ya, kita ambil posisi kiri. Oke. Untuk di tikungan itu yang jelas jalan-jalan yang pendek itu harus selalu standby di kaki di kopling, injak kopling, supaya pada saat mobil berjalan lambat itu mobilnya tidak mati atau mesinnya tidak mati ya. Jadi ketika berjalan lambat itu kakinya selalu standby di kopling, injak kopling, kemudian rem, lalu bisa kita belokkan ke kiri ataupun ke kanan kemana kita mau. Setelah itu, setelah posisi belok, kemudian mobil sudah kita luruskan. Nah, jika mobilnya power steering, tinggal kita gas, kita lepas setirnya juga akan kembali lagi ya, atau akan lurus kembali. Nah, jika belum power steering, maka kita bantu. Jika tadi beloknya ke kiri, maka kita putar lagi ke kanan. Nah, oke, seperti itu. Nah, ketika juga sedang belajar, jangan lupa safety belt ya. Safety belt harus dipasang. Nih, safety belt dipasang. Kemudian lampu hazard supaya menandakan di belakang juga bisa hati-hati. Baik para pemirsa ataupun sahabat-sahabat setia YouTube channel Tanto 8805. Nah, di dalam pertemuan ini hanya 2 jam. Nah, dalam sekali pertemuan saya mengajari para peserta itu hanya 2 jam. Nah, dalam 2 jam ini saya harapkan mereka sudah menguasai teknik-teknik yang sudah saya
ajarkan, terus saya jelaskan bagaimana cara supaya semua teknik itu bisa ditangkap ataupun diingat. Yang jelas, sebelum kita memakai kendaraan atau memakai mobil, kita harus menginjak ketiga handle yang ada. Ini handle kopling kita injak sebanyak 5-10 kali ya, itu yang pertama. Nah, kemudian posisi mobil hidup kita injak juga handle rem. Nah, jadi kita terbiasa nanti. Lalu kita sesuaikan irama dari injakan gas, apakah terlalu kencang atau terlalu kuat ataukah belum ditekan. Jadi jika kita sudah membiasakan itu, maka untuk ketika handle itu jadi kita sudah ingat. Nah, lalu setelah itu baru nanti kita masukkan ke gigi satu ya. Nah, sekali lagi untuk para pemula ataupun sahabat-sahabat dimanapun berada yang ingin belajar kendaraan mobil, yang jelas selalu diingat ketika gigi masuk, gigi satu, gigi pertama, injak kopling, masukkan gigi pertama, kemudian angkat kopling perlahan ataupun angkat setengah, lalu injak gas perlahan. Nah, setelah suara mesinnya berbunyi seperti itu, nah baru dilepas gas, dilepas kopling. Nah, dia akan jalan sendiri. Nah, itu langkah pertama. Kemudian setelah itu nanti keliling lapangan 1 atau 2 keliling, lalu belajar lagi untuk berhenti. Nah, ketika berhenti, injak lagi kopling, injak kopling, injak rem. Ingat, injak rem jangan terlalu kencang atau terlalu kuat. Jadi injakan rem itu ada irama atau nadanya. Jadi injak sedikit baru injak penuh. Jadi posisi mobil tidak berhenti tiba-tiba. Jalan seperti ini, kita injak lagi kopling diinjak. Oke, ini injakan kopling, injak rem perlahan, kemudian setelah itu angkat lagi kopling dan injak lagi gas. Oke, sekarang di depan ada tikungan. Nah, di tikungan ini digas. Oke, ke kiri langsung, kiri gas. Oke, gas, sip. Oke, mantap. Nah, jika di tikungan tadi, tikungan karena agak tajam. Ketika ada mobil di depan, maka laju mobil agak diperlahan dengan cara menginjak lagi handle kopling, kemudian handle rem. Lalu jika giginya masih di gigi 3, maka bisa diturunkan ke gigi 2 ya. Jika mobilnya tidak berhenti. Tetapi ketika mobilnya berhenti karena misalnya di depan ada mobil besar seperti bus atau truk, jadi posisi mobil berhenti, maka diturunkan langsung ke gigi 1. Jadi posisi mobil ketika mobil itu berhenti, maka dinaikkan langsung ke gigi 1. Oke, di depan ini tanjakan, kemudian nanti di depan ada simpang 3, kita belok ke kiri. Digas, oke, angkat gas perlahan, angkat gas, kopling, injak kopling. Oke, injak kopling, oke, ke kiri. Nah, di sini angkat kopling, gas perlahan. Oke, luruskan setir. Oke, tekan sedikit. Baik, nah posisi setir ini. Oke, sip. Oke, jadi untuk di tikungan tetap lihat dan hati-hati ketika di tikungan. Kemudian handle gigi pun harus diperhatikan, gigi tinggi ataupun gigi rendah.
sini pun sama. Jika jalannya tidak terlalu bagus maka dikopling lagi kemudian rem, jadi mobilnya tidak terlalu kencang. Baik para sahabat dimanapun berada, sekarang kita masih di jalan lintas, jalan raya. Oke, khusus jalan dalam keadaan hujan. Oke, kita hati-hati dan waspada, ikuti arah lajur jalan. Nah, di sini kita kecepatannya dari 20 sampai 40 km per jam. Jadi kita terlalu kencang. Baik para sahabat YouTube dimanapun berada, cukup sekian untuk kali ini, beberapa menit ini. Semoga semua yang telah saya jelaskan tadi dapat bermanfaat, terutama bagi para pemula yang sedang belajar mengendarai kendaraan mobil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini tetap berkembang. Salam semangat selalu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.